Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Basrullah, kreatif, inovatif, dan bermanfaat. Kali ini saya akan membahas pembelajaran tentang akhlak pribadi seorang murid dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak ya siapa sih pengarang kitab tersebut? Ayo. Ya benar, beliau adalah Hadrus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional di Indonesia dan merupakan pendiri organisasi terbesar yaitu Nahdlatul Ulama. Namun sebelum jauh kita membahas karangan beliau, kita harus tahu dulu dong, apa sih pengertian dari akhlak itu sendiri? Nah, jadi akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata kulukun yang berarti budi pekerti, perangai, watak, atau tabiat. Menurut Imam Qurtubi, akhlak adalah sifat-sifat seseorang sehingga dia dapat berhubungan dengan orang lain. Jadi, hal inilah yang mendasari kita untuk senantiasa selalu belajar guna menambah wawasan tentang pentingnya akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari, agar setiap langkah kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab banyak murid maupun pemimpin-pemimpin, baik di kalangan muda, pria maupun wanita, minim pengetahuan tentang akhlak teman-teman. Hal inilah banyak kita jumpai di lingkungan kita, yang mana memiliki ilmu yang tinggi namun tidak memiliki akhlak yang baik. Nah, dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim tersebut dijelaskan secara jelas bahwa terdapat 10 akhlak yang harus dimiliki oleh seorang murid. Di antaranya, yang pertama, seorang murid hendaknya membersihkan hati dari segala hal yang mengotorinya, seperti dendam, dengki, keyakinan yang sesat, dan perangai yang buruk. Yang kedua, hendaknya memiliki niat yang baik dalam mencari ilmu, yaitu dengan maksud mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang artinya segala sesuatu itu tergantung dari niatnya dan dia akan mendapatkan balasan dari apa yang telah diniatkannya. Sebab jangan sampai niatnya tersebut hanya untuk mendapatkan kepemimpinan, pangkat, harta maupun penghormatan dari orang lain, teman-teman. Yang ketiga, hendaknya segera mempergunakan masa muda dan umurnya untuk memperoleh ilmu tanpa terperdaya oleh rayuan menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Yang keempat, menerima sandang dan pangan apa adanya, sebab akan mendatangkan ilmu yang luas, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa orang-orang yang mencari ilmu disertai tinggi hati dan kemewahan hidup tidak akan bahagia, tetapi yang berbahagia adalah orang yang mencari ilmu disertai dengan rendah hati, kesulitan hidup, dan khidmah para ulama. Yang kelima, pandai membagi waktu dan memanfaatkan sisa umur. Yang keenam, makan dan minum sedikit, sebab kenyang yang berlebihan akan mencegah ibadah dan berat untuk belajar. Seperti ungkapan syair yang berbunyi, fa innad da'a aksaruma tarahu yakunu min at-ta'ami bis-syarabi, yang artinya sesungguhnya penyakit yang paling banyak engkau ketahui berasal dari makanan dan minuman. Yang ketujuh, bersikap wara', yaitu menjauhi perkara-perkara yang subat alias tidak jelas halal haramnya dan berhati-hati dalam segala hal. Yang kedelapan, meminimalisir penggunaan makanan yang menjadi penyebab bebannya otak dan lemahnya panca indera, seperti buncis, cuka, maupun apel yang asam. Yang kesembilan, meminimalisir tidur selama tidak berefek bahaya pada kondisi tubuh
kecerdasan otak seperti menambah jam tidur sehari semalam lebih dari 8 jam. Boleh kurang dari itu asalkan kondisi tubuh cukup kuat. Yang ke-10, meninggalkan pergaulan yang seyogyanya dilakukan oleh pencari ilmu, terutama pergaulan dari lawan jenis dan pergaulan yang lebih banyak mainnya, sehingga tidak mendewasakan pikiran. Sebab menurut Hadrus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, watak manusia itu seperti pencuri ulang yang meniru perilaku orang lain dengan cepat. Apalagi bergaul dengan bukan ahli ibadah, maka sia-sialah umur kita tanpa berguna. Jika seorang pelajar butuh orang lain, maka hendaknya dia jadi teman yang baik, kuat agamanya, bertakwa, wara, selalu saling mengingatkan satu dengan yang lainnya dalam kebaikan. Nah, alhamdulillah, itulah 10 penjelasan akhlak pribadi seorang murid dari ulama besar kita, yaitu Hadrus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah, pelajaran, dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.